Jadwal Manchester City vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris, prediksi susunan pemain hingga H2H. Inilah jadwal Manchester City vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris, prediksi susunan pemain dan head-to-head. Laga bertajuk Big Match akan tersaji dalam lanjutan Liga Inggris pekan ini antara Manchester City vs Tottenham Hotspur. Duel Manchester City vs Tottenham Hotspur akan digelar di Etihad Stadium pada Minggu, tanggal 11 September tahun 2022, kick-off mulai pukul 0-30 WIB. Tottenham Hotspur akan mengunjungi Stadion Etihad pada hari Sabtu untuk pertandingan Liga Premier dengan tuan rumah Manchester City. Menjamu tim peringkat 3 di klasemen Liga Inggris, fans Manchester City pasti ingin mengulang hasil sebelumnya, yaitu kemenangan 0-4 di Liga Champions vs Sevilla. Dalam pertandingan itu, Manchester City berhasil menguasai 62% penguasaan bola dan 24 tembakan ke gawang dengan 10 diantaranya tepat sasaran. Untuk Manchester City, pencetak golnya adalah Erling Haaland 20, 67, Phil Foden 58, dan Ruben Dias 92. Sevilla memiliki 6 upaya ke gawang dengan 1 tepat sasaran. Manchester City telah membuka pertahanan sesuka hati baru-baru ini, menempatkan 22 gol melewati lawan mereka selama 6 pertandingan sebelumnya. Debut Manuel Akanji untuk Manchester City tuai pujian Josep Guardiola. Manuel Akanji debut bersama Manchester City pada matchday pertama grup G Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Dia bermain saat The Citizens menang 4-0 atas Sevilla. Penampilan mantan pemain Borussia Dortmund itu pun menuai pujian dari pelatih Man City, Josep Guardiola. Padahal, Akanji belum lama bergabung dengan Man City. Tanding di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Rabu tanggal 7 September tahun 2022, dini hari WIB, Man City tampil dominan sejak menit pertama. Akanji main dari menit pertama dan tampil apik. Dia berlatih hanya 1,5 dari 2 hari, tidak lebih dari itu. Kami tahu dia kuat dan cerdas dengan bola, ucap Guardiola, dilansir dari laman UEFA, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Pelatih berusia 51 tahun itu sangat senang bekerja bersama Man City. Pasalnya, bisa mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Manchester City telah membawa saya dan tim mendapatkan pemain yang fantastis, ujarnya. Guardiola mengatakan, Akanji memang menjadi sosok pemain yang dibutuhkan tim asuhannya. Oleh karena itu, pemain tersebut diharapkan konsisten tampil apik. Dia adalah usia yang fantastis di 27 tahun dan dewasa serta sangat bagus. Dia membaca ruang dengan sangat baik. Saya sangat senang untuknya, pungkas Guardiola. Guardiola ngebet tampung Kroos dari Madrid. Manajer Manchester City Josep Guardiola dikabarkan berniat menampung Toni Kroos jika ia cabut dari Real Madrid. Kroos sekarang sudah berusia 32 tahun. Di usianya yang makin menua, ia masih tetap bisa mempertahankan level permainannya. Ia masih jadi andalan lini tengah Madrid sampai saat ini. Akan tetapi masa depannya di Santiago Bernabeu kini tak jelas. Pasalnya kontraknya di Madrid berakhir pada tahun 2023 mendatang. Kabarnya El Real sudah menawarinya kontrak baru tapi Kroos menolaknya. Kroos tak berniat cabut dari Madrid. Toni Kroos sebelumnya sempat berbicara soal masa depannya. Ia mengaku sangat nyaman di Real Madrid. Pasalnya ia punya hubungan yang sangat baik dengan semua orang di klub tersebut. Oleh karena itulah saat ini ia masih tak punya niatan cabut dari Real Madrid. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub, saya sangat menyukainya. Presiden, tim, para penggemar, jadi saya juga tidak akan pergi, akunya pada OMR, via Sportsmole. Guardiola siap angkut Kroos. Real Madrid sendiri disebut tak berniat melepas Toni Kroos. Mereka dikabarkan ingin melihat sang pemain pensiun di Santiago Bernabeu. Namun jelas niatan itu terhalang oleh Kroos yang belum mau memperpanjang kontraknya. Dan di saat masa depannya masih belum ditentukan, ada kabar bahwa Josep Guardiola siap menampungnya di Manchester City.
Rekor-rekor Haaland dan Man City usai bantai Sevilla. Manchester City mampu menang atas Sevilla dalam lanjutan Liga Champions. Erling Haaland membukukan rekor saat The Citizens menang besar. Dalam pertandingan di Ramon Sanchez Pizjuan, Rabu tanggal 7 September tahun 2022, City menang 4-0. Erling Haaland mencatatkan brace, 2 gol City lainnya tercatat atas nama Phil Foden dan Ruben Dias. Talksport mencatat ada beberapa catatan bagus Man City dengan kemenangan besar atas Los Rojiblancos. Berikut uraiannya, Haaland kembali menorehkan catatan sip. 1. Erling Haaland menjadi pemain keempat yang bisa mencetak gol dalam laga debut minimal untuk 3 tim berbeda. Haaland mencetak gol untuk RB Salzburg, Borussia Dortmund dan Manchester City. Catatan Haaland itu sama dengan Zlatan Ibrahimovic dan Javier Saviola, 3 klub masih kalah dari Fernando Morientes, 4 klub. Haaland menjadi pemain pertama yang setidaknya mencetak 2 gol dalam debutnya di 3 klub berbeda. 2. Erling Haaland menjadi pemain pertama Man City yang mencetak gol pada debut di 2 ajang, Premier League dan Liga Champions. 3. Selain Haaland, Joao Cancelo juga membukukan rekor. Pemain Portugal itu terlibat pada 7 gol dalam 10 pertandingan terakhir di Liga Champions. Saat Man City melawan Sevilla, Cancelo membukukan lebih dari assist. Saat melawan klub Brugge musim lalu, dia mencatatkan 3 assist. 4. Kemenangan atas Sevilla dengan skor akhir 4-0 juga menjadi kemenangan terbesar Man City saat melawan klub Spanyol di semua kompetisi. 5. Manchester City melepaskan sebanyak 24 shot ke gawang Sevilla. Catatan itu 1 tembakan lebih sedikit dari rekor yang mereka bukukan di Liga Champions, saat melepaskan 25 tembakan ke gawang Napoli, 2011 dan Borussia Mönchengladbach, 2015. Kylian Mbappe diklaim punya kualitas lebih oke ketimbang Erling Haaland. Legenda Arsenal, Thierry Henry, mengklaim Kylian Mbappe memiliki kualitas yang lebih bagus ketimbang striker Manchester City, Erling Haaland. Apa alasannya? Baik Kylian Mbappe dan Erling Haaland sama-sama mengawali kiprah mereka di Liga Champions musim ini dengan catatan yang mengesankan. Pasalnya kedua pemain itu mampu mencetak brace sekaligus membantu timnya meraih kemenangan meyakinkan di UCL musim ini. Haaland membantu Manchester City mengalahkan Sevilla dengan skor 4-0, sementara Mbappe membantu Paris Saint-Germain mengalahkan Juventus dengan skor 2-1. Namun saat diminta untuk memilih antara Mbappe dan Haaland, Thierry Henry lebih memilih striker Paris Saint-Germain. Henry menilai Mbappe sebagai sosok striker yang memiliki kualitas lebih komplit di mana dirinya memiliki kemampuan mengumpan dan mencetak gol sama baiknya. Mbappe juga bisa bermain di posisi sebagai winger, sementara Haaland hanya bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah saja. Mbappe bisa menciptakan sekaligus menyelesaikan peluang. Haaland tidak bisa menciptakan peluang, ia hanya bagus dalam penyelesaian akhir, ujar Henry kepada CBS. Mbappe bisa bermain di kanan dan kiri. Ia bisa bermain di tengah. Haaland cuma bisa bermain di tengah.